Calon Presiden RI Anies Rashid Baswedan mencanangkan program Satu Perekonomian dalam kegiatan debat bersama Kadin menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Theater, Jakarta, Kamis tanggal 11 Januari tahun 2024 dipantau dari kanal YouTube Kadin Indonesia. Anies menjelaskan bahwa visi membangun perekonomian ke depan harus beriringan dengan pemerataan pembangunan dan berkelanjutan. Visi kami seperti tertulis di sana. Visi kami adalah Indonesia adil makmur untuk semua. Jadi kami menginginkan, kami mengharapkan, kalau di sininya udah, coba. Kalau boleh nanti ada teknisi membantu ya, lihat. Tapi intinya kami ingin Indonesia adil makmur untuk semua. Dan adil makmur untuk semua itu artinya kita menginginkan ada kesetaraan kesempatan, kesetaraan untuk bisa tumbuh dalam sebuah rencana yang kami istilahkan pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi berkualitas. Apa pertumbuhan ekonomi berkualitas? Pertumbuhan yang diiringi dengan pemerataan dan diiringi dengan keberlanjutan. Kenapa dia perlu merata? Karena kita ingin membangun seluruh Indonesia. Kenapa berkelanjutan? Karena kita ingin Indonesia bisa terus digunakan oleh anak cucu kita. Karena itu pembangunan ekonomi pertumbuhan yang berkualitas. Nah, ini yang ada di dalam gagasan kami. Tapi kenyataannya dalam beberapa dekade terakhir ini kita menyaksikan pembangunan ekonomi yang tersentralkan. Dan kalau tersentralkan artinya peluangnya pun tersentralisasi. Kami berharap ke depan kondisi ini bisa berubah. Perekonomian kita, istilah kami dicenderai dengan kesenjangan antar wilayah. Ini PDRB berdasar PDB kabupaten kota triliun rupiah, di sini angkanya terlihat. Dari situ tersandingkan data betapa pusat-pusat perekonomian itu terkumpul di beberapa wilayah utama saja. Ini bukan sesuatu yang baru, ini sudah kita sadari lama. Karena itulah kemudian kami melihat ini sebagai salah satu masalah yang ingin kita selesaikan. Dan kalau kita lihat ke depan, maka kita akan sama-sama menyaksikan pertama, indeks pembangunan manusia kita. Jawa dan Sumatera itu angkanya 74, sisanya 69. Selisihnya 5 poin. Tapi jangan lihat 5 poin. Angka 69 itu ada di Jawa dan Sumatera 10 tahun yang lalu. Jadi gapnya antara Jawa, Sumatera dengan seluruh Indonesia adalah 10 tahun, bukan 5 poin. Karena untuk mencapai 5 poin itu diperlukan waktu 10 tahun. Jadi kalau kita tidak seriusin dalam pengembangan kualitas manusia, maka dorongan pertumbuhan ekonomi itu sulit untuk bisa berkelanjutan. Yang berikutnya, kita mengetahui bahwa tantangan biaya logistik yang cukup besar. Kita saksikan di dalam beberapa tahun terakhir ini biaya logistik terhadap PDB justru meningkat dari 22% menjadi 23%, dan salah satu sebab mengapa kita akan sulit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi apabila praktek korupsi tidak dibereskan. Karena itu akan menghambat sekali kegiatan perekonomian, apalagi bila melibatkan pelaku internasional untuk masuk ke domestik. Nah, jadi kami membayangkan visi ke depan kami adalah satu perekonomian untuk bisa membangun kesejahteraan bersama. Satu perekonomian ini kami lihat dari beberapa aspek. Pertama, ekonomi yang tumbuh merata. Di sini kita akan menyaksikan Gini rasio diharapkan turun. Yang kedua, lapangan pekerjaan yang terbuka luas. Kemudian logistik yang murah, kepastian hukum, serta birokrasi yang tidak berbelit, dan manusia Indonesia yang kompeten, yang terampil. Indikatornya ada sebagian di bawahnya. Tingkat pengangguran terbuka yang turun, biaya logistik terhadap PDB yang turun, indeks persepsi yang membaik, dan juga indeks pembangunan manusia yang membaik. Jadi ini adalah visi yang kita harapkan nanti bisa kita laksanakan. Untuk mencapai program itu, Anies mempunyai 2 langkah untuk mewujudkan hal tersebut. Langkah pertama adalah menghadirkan iklim usaha yang kondusif melalui 3 hal, yaitu memberikan kepastian hukum,
rencana jangka panjang, dan penyederhanaan perizinan. Langkah berikutnya, kata Anies, adalah menurunkan biaya hidup dan menciptakan lapangan kerja. Terkait dengan biaya hidup dan produksi yang mahal, dia berencana mengembangkan 40 kota supaya pusat-pusat perekonomian bertambah dan merata. Diah Dewi melaporkan.